Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Iwan Beni. Saya adalah penemu konsep Karnus. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan, memaparkan bagaimana strategi menghadapi virus corona dengan konsep Karnus. Nah, sebelum kita lebih lanjut, maka kita akan mereview dulu bersama-sama apa sih definisi virus itu. Jadi, virus itu adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Terus, virus hanya dapat bereplika atau menggandakan diri atau beranak pinak jika dia berhasil masuk atau menginfeksi sel makhluk hidup, karena virus itu tidak memiliki perlengkapan seluler untuk dia bereproduksi sendiri. Jadi virus itu makhluk hidup yang tidak sempurna. Dia bisa beranak pinak kalau dia menggunakan peralatan pada sel yang diinfeksi. Nah, semua bentuk sel atau bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, dari mulai sel hewan, sel tumbuhan, hingga bakteri. Nah, ini adalah bentuk virus secara diagramatik ya. Dia ada envelope atau kapsid ya. Kemudian di sini ada tentakel, tempat dia untuk melekat pada sel yang akan dituju. Kemudian dia punya namanya di sini gen. Nah, inilah yang menyebabkan virus itu punya sifat, tadi sifat virus. Hereditas atau sifat keturunan virus ya. Nah, oke. Terus bagaimana cara virus menginfeksi sel? Cara virus untuk menginfeksi sel. Jadi begini Bapak Ibu. Ada 7 tahapan di sini yang akan kita paparkan. Suatu virus dia akan bisa bereplika atau beranak pinak jika dia memanfaatkan sel target. Nah, ini target, ini sel target ini. Sel target. Atau sel korban ya, sel korban. Nah, gitu. Dia akan sebelum masuk ke dalam sel, maka dia pasti melewati dulu membran. Karena setiap sel punya membran. Nah, ini punya kulit ya, punya kulit sini. Maka dengan tentakel ini maka dia akan nempel. Nempel kemana? Nempel ke yang sesuai. Jadi di dalam setiap sel makhluk hidup itu mempunyai reseptor, mempunyai pintu-pintu ya, jalur-jalur untuk sesuatu itu masuk ke dalam. Nah, otomatis supaya dia masuk bisa menempel, maka dia punya kesamaan antara bahasa virus dengan bahasa pintunya sel. Nah, di sini ya. Nah, setelah dia melekat, ketemu, maka dia masuk ke penetrasi, yaitu masuk ke jalur reseptor sel. Di sini saya berikan reseptor hormon di sini ya. Maka virus akan ke sini, seret, sini. Setelah dia menempel, maka dia mengeluarkan perintah berupa hormon sehingga membran sel ini akan melakukan apa yang diminta oleh bahasa perintah dari virus, gitu kan. Intinya membuat kulit sel ini terbuka sehingga virus masuk seret ke sini. Maka begitu dia berhasil masuk ke jalur reseptor sel, maka virus tadi akan masuk ke tahap 3, itu pelepasan mantel, di mana gen virus masuk ke sitoplasma. Di sini gen virus tadi itu. Nah, begitu di sini, maka virus akan berusaha masuk ke nukleus, tempat pembuatan DNA. Masuk ke tahap 4, replika gen. Virus masuk ke nukleus sel dan penggandaan diri. Setelah itu apa? Dia perakitan, membentuk virus yang baru menggunakan peralatan yang ada dalam sel ini. Yang keenam, masuk pematangan, yaitu proses akhir virus baru yang matang. Setelah itu dia akan keluar
sehingga virus yang tadi sel tadi akan biasanya sel korban ini begitu dia lepas keluar, maka biasanya sel yang korban tadi, sel target itu rusak atau mati, dan virus yang baru akan berusaha menginvasi lagi sel yang lain, terus begitu sampai mengakibatkan suatu hal yang fatal dan berujung pada kematian pada makhluk hidup yang diinfeksi oleh virus tadi. Nah, sekarang coba kita ke virus corona ya. Saya coba hapus dulu marking. Atau ini belum saya hapus, oke. Nah, masuk ke virus corona. Virus ini disinyalir berasal dari hewan. Dia mempunyai tentakel perlekatan. Sama kayak tadi ya, virus tadi dia punya tentakel di sini. Tentakel ini dinamakan spike. Biasanya berupa glikoprotein. Kebetulan pada virus corona itu terbuat dari glikoprotein. Kemudian setelah dia nempel ke sel target, maka dia mempunyai hormon peptide yang berjenis angiotensin. Ini yang memerintahkan sel untuk membuka membrannya sehingga virus corona bisa masuk ke dalam sel. Nah, kemudian sebagai efek lain dari virus tadi, dia akan merusak sel yang diinfeksi pada ACE2 atau angiotensin converter enzim, yang dia itu berfungsi untuk membuat sel tadi untuk mengkerut atau berkontraksi. Kalau nggak ada ACE itu, maka sel tidak akan berkontraksi, dan ini akan terjadi kegagalan fungsi organ nantinya. Oke, coba kita cari tahapan cara virus corona menginfeksi sel. 1. Pelekatan. Balik ke definisi tadi virus, bahwa virus itu akan melekat ke sel target jika ada kesesuaian antara pintunya reseptor hormon dengan tentakelnya. Nah, untuk dia melakukan penetrasi. Nah, penetrasi itu dilakukan dengan angiotensin reseptor pada sel. Pada coronavirus, dia akan mencari sel yang mempunyai angiotensin reseptor. Jadi jenis reseptornya, pintu sel itu dia mempunyai angiotensin reseptor. Begitu dia masuk ke sini, maka ya sudah, maka virus masuk tahap 3, dia masuk. Kemudian dia masuk ke sini, replika. Nah, sampai kemudian dia merusak beberapa enzim. Ternyata efek dari virus corona ini dia itu merusak ACE2. Otomatis sel yang dirusak angiotensin converter enzimnya ini dirusak, otomatis sel tadi tidak bisa melakukan kontraksi. Jika terjadi pada suatu organ, maka pasti organ tadi gagal untuk berkontraksi. Jika terjadi pada organ jantung, gagal jantung, paru-paru, gagal paru-paru, gagal nafas, dan sebagainya. Nah, ini skemanya begitu. Nah, sekarang sel apakah yang jadi target COVID-19? Tadi saya sampaikan bahwa virus itu akan mentarget, jadi virus itu akan mentarget sel yang ada kesesuaian antara reseptor sel dengan spike-nya. Nah, ini harus sesuai ini. Nah, kebetulan si corona ini dia mempunyai spike glikoprotein yang dia mengeluarkan hormon angiotensin. Jadi otomatis dia akan menginvasi sel yang mempunyai angiotensin reseptor.
sel apa aja manusia itu yang punya angiotensin reseptor? 1. Sel paru-paru, 2. Sel jantung, 3. Sel ginjal, yang keempat sel pencernaan. Terus apa sih fungsi hormon peptide angiotensin itu? Hormon itu adalah salah satu skema sistem pemerintahan pada tubuh manusia yang memerintahkan sel untuk beraktivitas, bertindak. Nah, pada angiotensin hormon dia memerintahkan sel untuk melakukan kontraksi. Jika sel jantung dapat perintah angiotensin ini, maka dia akan berkontraksi memompa. Jika sel paru-paru mungkin dia akan berkontraksi untuk mengembang atau memompa udara ya. Nah, apabila perintah ini diganggu atau ditiadakan, bisa dibayangkan jantung tidak akan berdetak, paru-paru nggak akan mengembang mungkin. Apa akibatnya? Ya bisa gagal jantung dan gagal nafas. Nah, ingat apa sih beda hormon dan enzim? Di sini jangan bingung. Hal ini sudah kita bahas waktu ada kuliah Karnus 5 angkatan. Kita sering bicarakan tentang 2 hal ini. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, Konser Karnus ini ada perkuliahannya. Kita bahas alam semesta mulai dari tingkat atom sampai ke biokimia untuk memahami bagaimana algoritma sang pencipta. Nah, hormon itu adalah mekanisme perintah dalam struktur organisasi sel tubuh manusia. Hormon dalam memerintah satu sel akan menuju reseptor sel. Nah, begitu suatu sel itu menerima perintah, maka dia akan mengeksekusi. Siapa yang mengeksekusi? Dialah enzim. Jadi enzim itu eksekutor. Biasanya di belakang reseptor hormon pada sel terdapat penerus perintah berupa enzim yang antara lain tirosin kinase dan converting enzim seperti ACE2 ini. Jadi begini Bapak Ibu. Bapak Ibu ada surat perintah. Surat perintah itu adalah hormon. Terus membaca perintah, baca perintah dan bertindak itu adalah tugasnya eksekutor atau enzim di sini. Ada perintah, nggak ada eksekutor, sama saja, nggak jadi. Ya. Oke. Bagaimana menghadapi strategi COVID-19? Sebelum bahas ini, saya mau balik lagi ke belakang. Saya mau balik ke sini. Jadi bayangkan fungsi hormon angiotensin itu memerintahkan sel untuk berkontraksi. Apabila ini ditiadakan, diganggu, maka organ ini akan gagal berkontraksi. Oleh karena itu banyak konon ya berita-berita, entah itu benar atau tidak. Katanya virus corona yang baru ini membuat orang itu langsung meninggal di jalan-jalan. Ya semoga itu tidak benar. Tapi lihat dari skema ini Bapak Ibu, jika terjadi pada jantung sudah terinfeksi oleh corona, maka dia akan gagal berdetak. Dan itu mungkin terjadi. Gagal nafas juga di paru-paru. Ya. Oke, kita sekarang balik lagi. Terus bagaimana strategi untuk menghadapi coronavirus 19 ini? Bapak Ibu, coronavirus itu di luar awalnya, di luar. Ini virus corona. Ini tubuh manusia. Sekarang kita cek organ apa yang mempunyai angiotensin reseptor. Pertama adalah paru-paru. Kedua adalah pencernaan atau usus ya. Pencernaan atau usus halus ini. Yang ketiga ginjal. Yang keempat jantung. Ini nggak kelihatan jantungnya nih di belakang jantung. Ya. Nah, solusi pertama kali yang paling mudah jika bisa kita blokade jalur masuk virus. Lewat manakah dia? Ada 2 sumber. Pertama lewat mulut.
Jika masuk lewat mulut, maka dia tujuannya ke usus halus. Yang kedua lewat pernafasan, tujuannya kemana? Dia ke paru-paru. Nah. Jika ini gagal, maka kita masuk ke skenario kedua, ganggu komunikasi spike virus pada saat menempel ke reseptor sel target. Ya. Kemudian setelah kita ganggu, plus dipastikan dia tertangkap, tanda kutip, tertangkap, tapi belum bisa bunuh. Setelah tertangkap, maka baru dibunuh. Siapa yang bunuh virus itu? Ya imunitas sendiri. Sampai sekarang belum ada antivirus itu, kecuali hanya pada komputer. Oke, kita bahas satu ya. Satu, blokade jalur masuk virus. Pertama dari jalur pencernaan. Apa solusinya? Ya jelas, pertama makan makanan yang bersih. Yang kedua, jaga kebersihan tangan dan badan dengan sabun dan antiseptik. Kalau nggak ada antiseptik dan langka, pakailah sabun batang. Sabun batang. Kenapa? Karena batang itu dibuat dari reaksi antara minyak dengan NaOH atau KOH atau basa, sehingga sifatnya basa. Dengan pH di atas 11, maka hampir semua kuman itu dia pecah. Yang ketiga, virus yang masuk melalui makanan akan menempuh jalur dari mulut ke lambung dulu, baru ke usus halus. Pada jalur ini, Bapak Ibu, tempat pembantaian virus itu hanya ada di asam lambung, di dalam lambung. Jadi pastikan lambung Bapak Ibu itu kuat, tidak kena mah dan tidak netral. Pastikan tidak netral. Jika ini sampai dikenai suatu basa atau antasida dan sebagainya, atau dikebiri asam lambung Anda, maka otomatis lambung Anda tidak mampu untuk membunuh virus atau kuman yang masuk lewat makanan. Jadi segera rekonstruksi lambung Anda. Inilah inti konsep Karnus. Inilah yang kami teliti sekian tahun, sejak tahun 2015. Oke, lanjut. Kemudian blokade virus dari jalur pernafasan. Nah, kalau ini kita hanya bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan, Bapak Ibu. Yang pertama ya pakai masker yang kerapatan paling tinggi. Kedua, hindari aktivitas berkumpul-kumpul. Tutup mulut dengan tisu pada saat waktu bersin, dan jaga jarak pada waktu antri atau ketemu orang. Selain itu ya jaga kebersihan, Bapak Ibu. Jaga kebersihan, artinya hygiene ya. Hygiene ini Bapak Ibu harus jaga tiap hari. Yang kedua, jika blokade gagal dan masuk, ataupun jika ini juga antisipasi, jaga ini kalau dia tembus, bagaimana? Ganggu komunikasi spike virus. Ya, jadi langkah ini langkah kedua. Gagal pada langkah 1, do it. Pada kondisi ini, virus berhasil menempel pada sel organ tubuh pasien. Ingat, kita asumsikan dia sudah masuk. Kemudian setelah dia menempel, maka virus itu akan berkomunikasi. Dia akan berkomunikasi dengan sel melalui apa? Melalui reseptornya, reseptor angiotensin itu. Ini reseptor ini. Dengan bahasa apa? Hormon ini. Kita ganggu dia. Bagaimana cara mengganggunya? Coba sekarang Bapak Ibu, jika ada waktu dan Bapak Ibu yang mungkin dari background kimia atau biokimia, pada dasarnya setiap reaksi kimia itu adalah perpindahan elektron. Semua elektron itu berpindah untuk mencapai suatu keidealan. Coba dipahami di situ ya. Contoh, selain angiotensin AC itu ya, yang sekarang dinamakan virus corona, saya coba ambil contoh enzim yang hampir sama fungsinya, yaitu tirosin kinase, yang dia menerjemahkan hormon, yang dia kerjanya memindahkan elektron dari fosfat pada peptide hormon.
Jadi begitu hormon nempel pada reseptor tirosikinase, maka dia akan membiarkan fosfat, kemudian sampai ke DNA untuk dibaca perintahnya apa. Nah, intinya itu perpindahan elektron. Saya coba membuat suatu skema bagaimana kalau kita ganggu dia. Artinya kita kasih donor elektron sehingga virus tersebut terulur waktunya. Bapak Ibu, tubuh kita itu sudah dikasih Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, suatu donor elektron buatan tubuh sendiri, yaitu grupnya glutathione, asam urat, dan juga dari beberapa kayak H2O2 ya, kayak katalase dan sebagainya. Nah, setelah kita olor dengan memberikan donor elektron tadi, jika kita tidak mampu kasih dia, tubuh kita tidak mampu dengan antioksidan tubuh sendiri, maka kita kasih dia dari luar, tambahan dari luar. Nah, kemudian tangkaplah virus dengan ikatan kompleks. Ini sel, kemudian ini virus masuk, dia berkomunikasi, kita donorkan elektron di sini. Kemudian kita kasih semacam tanda kutip kayak lem, perangkap, sehingga dia tertangkap di luar, tidak sampai masuk. Kita ulur waktunya. Dengan apa? Karena kebetulan juga corona ini tentakelnya dari glikoprotein, artinya dari grup protein, yang kemungkinan masih bisa kita tangkap dengan suatu ikatan kompleks. Setelah tertangkap, bunuh virus itu oleh siapa? Sel imun kita yang lewat. Berarti kita butuh sel imun yang kuat dan banyak, cukup jumlahnya. 3. Setelah ditangkap, berarti dihambat dan ditangkap dalam permukaan sel paru-paru kah, sel jantung kah, maka kita harus punya pasukan pembunuh, yaitu siapa? Sel imun. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu. Sel imun itu tak kuat jika dia tercukupi makanannya, dia mendapatkan energinya. Baik sel imun dan seluruh sel tubuh manusia itu tidak bisa memakan makanan yang masuk ke mulut kita. Amati ini. Ini makanan manusia. Sel itu tidak kenal dengan makanan itu. Apa yang mau sel? Jika kita makan nasi, dia butuh glukosa, makan daging, dia butuh amino dan etc. dan lain-lain. Ya. Artinya, yang kita makan itu polimer. Sel itu ada membran, dia butuh monomer. Ini sel garis besar. Secara detailnya bagaimana, itu ada di kuliah konsep Karnus. Sudah ada 5 angkatan. Rencana ada angkatan ke-6. Cuman karena ada wabah corona, maka kita tidak berani kumpul-kumpul. Kita ikuti aturan pemerintah. Jadi bagi ibu yang masih awam dengan konsep Karnus, minimal bisa cek video cuplikan kuliah konsep Karnus, ada di YouTube kita. Nah, dari polimer menjadi monomer itu ada yang berubah. Siapa dia? Lambung. Bagian lambung apa yang mecah? Asam lambung. Ingat, segala penyakit itu dari pencernaan yang buruk. Nah, kalau kita bicara pencernaan, yang mencerna itu siapa? Mendigest, itu lambung. Bagian lambung yang mencerna apa? Asam lambung. Coba amati ya. Ini makanan kita. Mayoritas kalau Bapak Ibu kena gangguan perih lambung, pasti akan jalur pintas Anda akan cari itu namanya obat-obat atau apapun yang bersifat basa untuk menetralkan asam lambung Anda. Dinetralkan, penetral asam lambung. Kalau itu dinetralkan, proteinnya dipecah Bapak Ibu. Karbo pun sedikit terpecah, lemaknya gagal metabolis ini nanti itu. Begitu ini terjadi, maka sel Anda ini, sel kita semua ini akan lemah, Ibu. Kelaparan dia, termasuk sel tentara kita lemah, mati, imun lemah. Jika lambung Anda netral, maka imun Anda akan drop. Gak usah jauh-jauh lah ke corona. Amati anak-anak yang suka kena dia pakai obat penetral asam lambung, bolak-balik dia kena tipes. Kenapa? Karena tidak ada satu makanan pun yang steril. Jadi lambung ini selain dia untuk mendigest, dia juga pembunuh kuman.
Bagaimana langkah terapannya Bapak Ibu? 1. Hidup bersih dan jauhi sumber infeksi. Makanya lebih baik kita berdiam di rumah. Itulah kenapa kami putuskan grup perusahaan kami mulai Senin depan sementara kami semua tidak beroperasi untuk yang pabrikan, tapi untuk marketing bekerja semua dari rumah. Yang kedua, jalankan konsep kardus. Rekonstruksi lambung dengan Algagut sereal minimal 2x1. Kemudian apakah cukup hanya minum sereal, Algagut sereal? Tidak. Bapak Ibu kami minta makanan yang bergizi, bersih, dan minimal banyak lauk, 30% lauknya. Yang ketiga, ganggu komunikasi spike virus dengan sel targetnya dia dengan cara bagaimana? Dengan mendonorkan elektron dari grup antioksidan tubuh dan dari luar. Nah ini, kalau tubuh lemah boleh dari luar. Dalam hal ini bisa pakai Algati dengan dosis 3x1 7x1. Boleh kombinasi dengan suplemen yang lain, kasih hitam, bawang putih, bawang merah, buah berwarna, dan lain-lain. Silakan. Meniram silakan. Yang keempat, tangkap virus dengan ikatan kompleks. Nah, kalau ini yang ada di Algati Bapak Ibu, ini yang agak sulit. Ini yang kami teliti sejak tahun 2000. Untuk ikatan kompleks itu kita sudah riset tahun 2013. Nah, Algati itu mempunyai ikatan kompleks dari tanin dan kolagen ini khusus. Karena pabrik kolagen Al-Ondiwan Asia Tenggara itu kami yang bikin dengan cara-cara berbeda Bapak Ibu. Dari sapi lokal Indonesia dengan cara produksi yang berbeda. Yang kelima, pastikan lambung itu bekerja normal. Artinya apa? Tidak terganggu keasamannya oleh obat-obat atau apapun pengkebirian asam lambung plus makanan bergizi. Maka lambung yang bisa memecah polimer jadi monomer makanan sel sekaligus membunuh kuman, membunuh virus yang masuk lewat makanan dan makanan pun bergizi, maka imun akan naik. Begitu menaik, maka dia bisa membunuh corona yang tertangkap oleh skema 1, 2, 3, 4 ini. Nah ini Algati bentuknya begini. Dia sangat sederhana. Kita bikin dari grup Green Tea Rosella. Dan yang saya soroti di sini adalah ECGC, epigalokatekin galat ini ya. Ini punya satu molekul ECGC itu mempunyai 5 elektron donor. Ini insya Allah yang bisa untuk mendonorkan atau mengulur waktu virus itu untuk tidak mudah masuk dalam sel target. Terus di lain pihak, saya yakin Bapak Ibu sering dengar kata-kata glutathione. Glutathione ya. Sebetulnya glutathione itu adalah antioksidan buatan tubuh sendiri. Dia non esensial. Dia antioksidan berbentuk protein. Jadi pastikan tubuh kita bisa bikin glutathione sendiri. Dari apa bahan bakunya? Pertama dari asam amino dari glisin dan prolin yang dikatalis oleh ECGC ini bisa. Tapi otomatis harus butuh supporting lambung yang bagus. Kalau glutathione itu diminum Bapak Ibu, percuma, tidak bisa. Glutathione akan rusak dengan lambung kita. Yang kedua yang paling penting dari Algati itu adalah ada ikatan kompleks. Ini gambar mikroskopiknya saya temukan gambarnya tahun 2017 sampai temukan. Waktu kami cek di mikroskop. Dan inilah yang disinyalir menjawab kenapa kok banyak luka-luka mulai eksim dan diabetes dari kompleks bakteri kok banyak yang sembuh, cepat penyembuhannya dari sini kemungkinan yang ikat dan naikkan kekuatan imunitas dari sel darah putih. Kemudian ini Algagut sereal. Nutrisi ini kami buat untuk rekonstruksi lambung. Terbuat dari apa sih dia? Semua makanan kita ambil dari bekatul, tapi yang kita olah secara khusus. Kemudian untuk rekonstruksi sel lambung kita kasih dia makanan asam amino kolagen tipe 3. Sambil berjalan kita lapisi sementara dengan pati resisten lambung itu sehingga nggak luka. Nah, Bapak Ibu, bagaimana jika stok itu habis atau yang nggak kebagian?
karena produksi kami masih terbatas saat ini, apalagi dengan shutdown pabrik minggu depan. 2 minggu kita belum operasi lagi. Maka jika betul-betul kehabisan dan urgent untuk tahap rekonstruksi lambung, usahakan menghindari penetralan asam lambung. Usahakan ini sebisa mungkin. Kalau tidak bisa, udah parah, ya sudah, gimana lagi. Kemudian makan makanan yang lembut dan bergizi. Terus bagaimana untuk menangkal virus yang untuk mengganggu spike virus, komunikasi virus dengan sel? Yang bisa kita lakukan ini adalah memberikan donor elektron yang sebanyak mungkin yang kita bisa, yaitu makan makanan buah berwarna, misalnya jamu biji dan lain-lain. Cari aja buah-buahannya, tapi cari yang bagus ya Ibu. Minum green tea bisa, dan suplemen herbal yang lain, atau soda, bawang putih, bawang merah, kemudian umbi-umbian semacam kayak kurkumin, dan juga bisa juga kombinasi yang herbal lainnya seperti pembuat imun itu, seperti meniran dan sebagainya. Bapak Ibu, apa yang kami sampaikan ini sebetulnya adalah usaha kita secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Kita berusaha untuk mengerti bagaimana mekanisme tubuh ini mendudukkan masalah pada pokoknya. Manusia dengan virus itu di mana komunikasinya, dan itulah yang sering kita bahas pada konsep Karnus. Tapi perlu kita ketahui bahwa kesembuhan itu Allah, di tangan Allah. Kita tidak bisa Bapak Ibu memastikan itu semua. Semoga, saya berdoa semoga kita semua diberi keselamatan dan kita bisa berjumpa lagi pada event-event, baik itu event kuliah Karnus atau event-event yang lain. Sampai jumpa Bapak Ibu, dan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan selama kami menyampaikan suatu makalah sama kita berinteraksi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.